Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Dipanggil Sinteyong, penyerang muda PSM Makassar ini siap kasih bukti. Ramadan Sananta jadi satu dari 23 pemain yang dipanggil Sinteyong. Namanya dipilih sebagai bagian skuad untuk memperkuat Indonesia melawan Curaçao. Meski datang sebagai pemain debutan, Sananta siap membuktikan dirinya layak berseragam merah putih. Insya Allah, kalau diberi kepercayaan bermain, saya akan buktikan, ucapnya. Ramadan Sananta sendiri menjadi sorotan berkat penampilan apiknya bersama PSM Makassar. PSSI belum melakukan inspeksi lapangan, Stadion Pakansari batal jadi venue Indonesia versus Curaçao. PSSI sampai saat ini dikabarkan belum juga melakukan inspeksi lapangan ke Stadion Pakansari, Bogor untuk venue laga kedua Timnas Indonesia versus Curaçao. Hal itu dikonfirmasi oleh Kepala UPT Sarana dan Prasarana Dispora Kabupaten Bogor, Herdi Sukriyadi. Herdi Sukriyadi menyebutkan sampai Selasa 20 September 2022, PSSI belum memenuhi undangan inspeksi lapangan ke Stadion Pakansari Bogor. Padahal FIFA Matchday, laga kedua Timnas Indonesia versus Curaçao hanya tinggal menghitung 1 pekan lagi. Oleh sebab itu, Herdi Sukriyadi mengatakan bahwa pihaknya belum bisa mengetok palu keputusan Stadion Pakansari sebagai venue FIFA Matchday. Bahkan pengelola stadion bingung karena merasa keputusan tersebut digantung oleh PSSI. Angel Di Maria diskors 2 laga absen lawan Milan. Menyusul kartu merah yang didapat saat melawan Monza, Di Maria dijatuhi hukuman larangan bertanding sebanyak 2 laga. Itu berarti dia akan absen saat Juventus menjamu Bolonya usai jeda internasional pada 2 Oktober dan saat tandang ke markas AC Milan pada 8 Oktober. Absennya Di Maria tentu jadi kabar buruk untuk Juventus yang tengah kepayahan di Liga Italia. Pasukan Massimiliano Allegri itu baru menang 2 kali dalam 7 pertandingan Serie A. Manchester League sebut Juventus kurang ambisi di Liga Champion. Manchester League belak-belakan soal kesulitan Juventus di Liga Champion. Hal itu diungkap The League saat diwawancara NOS. Dalam wawancaranya, The League menyebut keputusannya pindah ke Bayern Munich dianggap tepat, sebab raksasa Jerman itu dinilai lebih ambisius dalam memburu gelar di Liga Champion ketimbang Juventus. Saya pikir saya membuat langkah maju dalam hal kualitas skuad, kata Manchester League. Juventus adalah tim hebat dengan pemain hebat dan saya memiliki waktu yang fantastis di sana. Tetapi Bayern Munich memiliki ambisi untuk memenangkan Liga Champion dan saya merasa ambisi ini kurang ada di Juventus. Depay juga keluhkan minimnya kesempatan main di Barca. Hubungan Gerard Pique dan Xavi Hernandez dikabarkan retak karena perkara kesempatan bermain. Sementara itu, situasi Memphis Depay tidak berbeda jauh dengan Pique karena baru 3 kali dimainkan. Meski demikian, pemain berusia 28 tahun itu masih diperhitungkan timnas Belanda sehingga tetap dipanggil untuk pertandingan UEFA Nations League. Memphis Depay akan sangat berharap memperoleh menit bermain yang lebih banyak usai jeda internasional. Neymar dan Messi, pelayan Mbappe. Musim ini trio MNM menjadi pemain tersubur PSG di seluruh kompetisi. Neymar punya 10 gol, Mbappe 9 dan Messi 6. Di balik jumlah gol-gol itu, sebuah cuitan berisikan gambar data statistik mengungkap informasi yang menarik. Isinya adalah jumlah assist dari trio MNM. Messi tercatat menjadi personil trio MNM dengan assist paling banyak. Rinciannya adalah 5 assist untuk Mbappe dan 3 assist buat Neymar. Neymar sendiri sudah mencatatkan 3 assist buat Mbappe, ada pula 2 assist lain untuk Messi. Sementara Mbappe masih belum membuat 1 assist pun buat Messi maupun Neymar, padahal ada total 8 gol miliknya yang lahir berkat assist kedua rekannya tersebut. Fakta ini menunjukkan kalau Neymar dan Messi lebih banyak menjadi pelayan Mbappe.
Arteta dikecam usai mainkan bocah SMP di Premier League. Ethan Nweneri memecahkan rekor sebagai pemain termuda yang mentas di Premier League. Usianya saat itu 15 tahun 181 hari, mengalahkan catatannya sebelumnya dipegang Harvey Elliott. Nweneri merupakan pemain akademi Arsenal yang dipromosikan ke tim utama setelah debutnya di skuad U21 pada September. Dia masih berstatus pelajar setingkat SMP di Inggris. Kehadiran Nweneri di lapangan disambut antusias fans Arsenal. Mereka menyanyikan yell-yell "He's going to school in the morning", yang berarti dia pergi ke sekolah di pagi hari. Komentar pedas justru diberikan Danny Murphy. Dia mempertanyakan keputusan Mikel Arteta yang menurunkan bocah SMP di level profesional. Manchester City terus pantau Erling Haaland di timnas Norwegia. Haaland menjadi bintang baru Manchester City musim ini. 14 gol sudah dicetak Haaland dari 9 pertandingan di semua kompetisi. Manchester City jelas ingin Erling Haaland tetap prima sepanjang waktu. The Sky Blues bahkan tetap meninjau kebugaran sang pemain saat membela tim nasional. Melansir The Sun, Manchester City mengirim fisioterapis Mario Pavoni ke kamp pelatihan timnas Norwegia. Pavoni ditugaskan mengawasi Haaland selama jeda internasional. Ini perbedaan Ten Hag dan para pendahulunya. Bruno Fernandes berbagi kesannya selama dilatih Erik Ten Hag. Ia menyebut bahwa ada satu karakteristik yang membedakan Ten Hag dengan manajer-manajer MU sebelumnya. Ten Hag sangat disiplin dalam menerapkan ide yang ia inginkan. Jadi, ia menilai itulah mengapa United kini punya identitas permainan yang jelas. Fernandes menilai Manchester United banyak berkembang di bawah asuhan Ten Hag, namun ia optimistis bahwa Setan Merah masih bisa jauh lebih baik lagi di masa depan. Manchester United optimis segera tuntaskan transfer Neymar. Meski bursa transfer musim panas telah resmi ditutup, namun sejumlah klub mapan Eropa sudah pasang kuda-kuda untuk menyambut saga Januari 2023. Laporan terbaru dari Todo Visages mengklaim jika Setan Merah sudah memulai kontak dengan ayah Neymar. Manchester United pun optimis bisa menuntaskan transfer tersebut Januari 2023 mendatang. Menurut media yang berbasis di Spanyol tersebut, Neymar diplot untuk menjadi pengganti Cristiano Ronaldo yang hampir pasti meninggalkan Old Trafford musim dingin nanti. Darwin Núñez mandul, fans Liverpool minta manajemen datangkan kembali sosok ini. Fans Liverpool tampaknya kini sudah tidak tahan lantaran hasil minor dan belum tajamnya Darwin Núñez yang menjadi rekrutan termahal di bursa transfer musim panas lalu. Kondisi tersebut lantas membuat para penggemar Liverpool akhirnya meminta pihak manajemen untuk merekrut kembali Luis Suarez di bursa transfer musim dingin mendatang. Sebagaimana diketahui, Luis Suarez saat ini sedang bergabung bersama dengan salah satu klub Uruguay Nacional. Bersama Nacional, mantan pemain Atletico Madrid tersebut telah berhasil mencatatkan 4 gol dan 3 assist dalam 8 pertandingan. Meski begitu, pihak Nacional tampaknya tidak akan memperpanjang kontrak pemain yang kini berusia 35 tahun tersebut. Manchester City sudah targetkan pengganti Jack Grealish. Manchester City dikabarkan sudah mengincar pengganti Jack Grealish dan sosok tersebut tidak lain adalah pemain AC Milan, yaitu Rafael Leao. Tidak bisa dipungkiri apabila performa Rafael Leao memang melebihi ekspektasi belakangan ini. Berkat performanya yang sangat solid, AC Milan bahkan berhasil mendapatkan gelar Scudetto musim kemarin. Grealish sendiri dilaporkan apabila ia mengatakan pada rekan-rekan satu timnya di Manchester City apabila ia akan cabut musim depan. Alasannya karena ia dikabarkan kehilangan kepercayaan diri bermain di City dan juga karena sistem Pep Guardiola dinilai tak memberi manfaat jangka panjang untuknya. Robert Lewandowski yakin akan memenangkan Ballon d'Or. Robert Lewandowski yakin akan memenangkan Ballon d'Or. Menurut Lewandowski, Barcelona akan menjadi faktor utama. Menurut Lewandowski, dengan bergabung dengan Barcelona, dirinya akan memenangkan Ballon d'Or lebih cepat. Sepanjang musim 2022-2023, Lewandowski telah mencetak 11 gol dari 8 laga untuk Barcelona di berbagai kompetisi. Lewandowski bahkan memimpin daftar pencetak gol terbanyak Liga Spanyol 2022-2023 dengan torehan 8 gol dari 6 laga. Barcelona adalah tim dengan pemain terbanyak yang memenangkan Ballon d'Or. Saya pikir jalannya lebih pendek dari Barca daripada dari Bayern, tutur Lewandowski.
Robert Lewandowski bakal kenakan ban kapten Ukraina di Piala Dunia. Lewandowski akan mengenakan ban kapten yang menampilkan warna bendera Ukraina di Piala Dunia 2022 setelah bertemu dengan Andriy Shevchenko. Seperti diketahui, bintang Barcelona itu mengenakan ban kapten yang sama musim lalu untuk Bayern Munich dalam pertandingan Bundesliga melawan Eintracht Frankfurt sebagai bentuk dukungan untuk Ukraina setelah dimulainya invasi militer Rusia. Adapun mantan kapten dan pelatih kepala Ukraina Andriy Shevchenko mengungkapkan terima kasih kepada Lewandowski dalam seremoni khusus di Stadion Nasional Polandia di Warsawa. Buntut rentetan hasil buruk Juventus, Allegri tetap gelar latihan di jeda internasional. Setelah tuntutan pemecatan Massimiliano Allegri menyeruak di media sosial, Juventus resmi melanjutkan latihan meski sedang ada jeda internasional. Keputusan untuk menggelar latihan dipilih guna menyongsong pertandingan melawan Bolonya di awal Oktober nanti. Untuk menunggu hari panjang di jeda internasional itu, Juventus tak ingin membuang waktu dengan segera menggelar latihan dengan pemain yang tersisa. Sudah berikan penampilan maksimal di PSG, Sergio Ramos malah dikecewakan Luis Enrique. Jelang bergulirnya ajang UEFA Nations League, Sergio Ramos yang sudah menunjukkan penampilan terbaik bersama PSG malah dikecewakan Luis Enrique. Sebagaimana diketahui, nama Sergio Ramos tidak termasuk dalam daftar pemain timnas Spanyol yang akan dibawa oleh Luis Enrique di UEFA Nations League. Hal tersebut lantas membuat Sergio Ramos merasa dikecewakan oleh pelatih tim nasional Spanyol Luis Enrique karena tidak memanggilnya. Kendati demikian, Sergio Ramos mengaku tetap akan berusaha semaksimal mungkin untuk bermain di laga yang akan datang. Hal itu dilakukan agar dirinya bisa membela timnas Spanyol untuk yang terakhir kalinya. Roberto Mancini bicara soal target tim nasional Italia di UEFA Nations League. Pelatih timnas Italia, Roberto Mancini, membicarakan soal target jelang melanjutkan perjalanan di UEFA Nations League 2022. Dia pun siap meraih kemenangan di dua laga tersisa grup C, yakni melawan timnas Inggris dan Hungaria. Hasil akan menjadi penting, apapun masih bisa terjadi di grup, kata Mancini dilansir dari Football Italia. Kami harus mencoba memenangkan kedua pertandingan dan memenangkan grup. Saya sudah memanggil pemain berpengalaman dan muda, sambungnya. Gareth Southgate panggil gelandang Liverpool karena Calvin Phillips cedera. Pelatih timnas Inggris Gareth Southgate dikabarkan sudah memiliki pemain yang akan menggantikan Calvin Phillips di dalam timnas Inggris yang ia latih. Seperti yang diketahui, Calvin Phillips yang seharusnya bermain di timnas Inggris untuk bermain di UEFA Nations League harus absen karena mengalami cedera. Dan penggantinya itu tak lain adalah gelandang Liverpool, yaitu Jordan Henderson. Akan tetapi pilihan Southgate ini sendiri bisa dibilang cukup riskan karena Henderson sendiri baru saja pulih dari cedera hamstring yang ia dapatkan saat membela Liverpool. Nah, itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!